SMP Muhammadiyah 2 Kediri telah terakreditasi A, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMP Muhammadiyah 2 Kediri menggali potensi menjadi prestasi. Segera daftarkan diri melalui link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, melanjutkan materi yang kemarin masih tentang listrik dinamis. Akan kita bahas kali ini adalah tentang hantaran listrik, rangkaian listrik, dan tentang hukum Ohm. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hantaran listrik. Nah, perhatikan ya gambar, ada HP yang diisi ulang atau dicas ya. Di sini terhubung oleh kabel dihubungkan oleh stop kontak. Nah, listrik dapat mengalir pada kabel. Nah, jelas ya, karena kalau tidak mengalir di sini tidak akan terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Nah, di sini apa yang mengalir? Iya, yang mengalir adalah muatannya. Nah, bahan-bahannya ya, apa saja yang dapat mengalirkan listrik? Oke, kita pelajari. Yang pertama, bahan-bahan yang pertama adalah konduktor listrik ya, dibagi menjadi konduktor listrik, dikelompokkan ya menjadi konduktor listrik. Apa itu konduktor listrik? Yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Jadi yang dapat menghantarkan listrik namanya konduktor listrik. Contohnya, contohnya adalah tembaga. Tembaga biasanya digunakan pada kabel-kabel rumah tangga. Selanjutnya ada perak. Ya, selanjutnya lagi ada emas. Ya, ini harganya mahal, jadi jarang menggunakan atau ya kecil sekali lah untuk menggunakan emas ya. Rata-rata di dalam kabel rumah tangga itu menggunakan tembaga. Selanjutnya tergolong isolator listrik. Apa itu isolator listrik? Yaitu bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Karena apa? Karena di dalam bahan ini elektron sulit untuk mengalir. Contohnya plastik. Contohnya ya, ada plastik, itu termasuk isolator listrik yang sulit menghantarkan listrik. Yang kedua ada karet, ini juga isolator listrik. Yang ketiga ada bahan semikonduktor listrik. Apa itu semikonduktor listrik? Iya, semikonduktor listrik yaitu bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah ya, jika dia pada suhu rendah bersifat seperti isolator, berarti sifatnya tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor, berarti kalau suhunya tinggi dia bisa menghantarkan listrik, jadi namanya semikonduktor listrik. Nah, contohnya, sebelum ke contoh, digunakan untuk apa? Biasanya semikonduktor listrik atau bahan-bahan yang termasuk semikonduktor listrik digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC. Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Ini contoh untuk semikonduktor listrik. Oke, sudah mengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik atau kemampuan untuk menghambat supaya listrik tidak bergerak. Jadi hambatan itu bisa menghantarkan listrik dan bisa menghambat listrik. Nah, kemampuannya tersebut, maksudnya kemampuan menghantarkan atau menghambat listrik tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Jadi tergantung dari hambatan jenisnya. Nah, semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Berarti semakin kecil hambatan jenisnya, maka kemampuan menghantarkan listriknya akan semakin baik. Jadi semakin kecil semakin baik.
Oke, perhatikan tabel hambatan jenis berikut nih ya. Ini ada bahan-bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, di sini juga ada hambatan jenisnya pada suhu 20 derajat Celcius nih ya. Oke, saya lanjut. Sekarang nilai hambatan bergantung dari panjang bahan, luas penampang bahan, dan koefisien hambatan bahan. Secara rumus dituliskan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Apa itu R? R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm. Rho hambatan jenis kawat satuannya ohm meter. L panjang kawat satuannya meter. A luas penampang kawat satuannya meter persegi. Untuk biar lebih paham, oke, ini ada contoh soalnya. Nah, hitunglah nilai hambatan suatu kawat penghantar dengan panjang 4 meter, luas penampangnya 4 cm persegi, dan hambatan jenisnya 6 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Pertama-tama jangan lupa tulis diketahui. Nah, sekarang kita tulis lambang-lambangnya. Kawat penghantar panjangnya 4 meter. Panjang tadi lambangnya L. Besarnya 4, satuannya meter. Berarti L sama dengan 4 meter. Kemudian luas penampang. Luas penampang adalah A. Di sini 4 cm persegi. Ingat tadi harus satuannya adalah meter persegi, maka kita konversikan menjadi meter persegi. Jadi A sama dengan 4 cm persegi sama dengan, jadikan meter persegi, 4 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Oke, paham ya? Selanjutnya hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ada Rho, yaitu nilainya 6 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Ditanya adalah R. Oke, sekarang kita jawab. Nah, jangan lupa tulis dulu rumusnya. R sama dengan Rho kali L dibagi A. Rho-nya 6 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter, L-nya 4 meter, A-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Maka hasilnya adalah R, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya tentang hukum Ohm. Bunyinya yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Oke, rumusnya yaitu I sama dengan V dibagi R. I sama dengan V dibagi R. Oke, perhatikan ya. Kita buat suatu segitiga ya. Kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang atas kita tulis V, I, dan R. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari V ini yang dicari berarti I dikali R. Kalau saya ingin mencari R ini berarti V dibagi I. Nah, keterangannya I adalah arus listrik, satuannya ampere. V adalah tegangan listrik atau beda potensial, satuannya volt. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Oke, supaya lebih jelas kita kasih contoh soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Berapa besar tegangan pada sebuah hambatan 40 ohm yang mengalir arus listrik sebesar 0,4 ampere? Tulis dulu diketahui. Oke, yang diketahui adalah hambatan adalah R ya, hambatannya 40 ohm, R 40 ohm, dan arus listrik sebesar 0,4 ampere I. Yang ditanya beda potensial atau tegangan V. Jawab menggunakan hukum Ohm. V adalah I kali R. I nilainya 0,4 ampere, R-nya 40 ohm. Maka V ketemu 16 volt. Lanjut ya. Selanjutnya tentang rangkaian listrik. Nah,
Beberapa hambatan yang dirangkai untuk memperoleh suatu nilai hambatan yang diharapkan atau untuk membagi tegangan dan arus. Nah, yang pertama, rangkaian listrik itu ada rangkaian hambatan listrik seri. Seperti ini gambarnya ya, seri, tidak ada percabangan ya. Yang kedua ada hambatan rangkaian hambatan listrik paralel, gambarnya seperti ini ya. Tahu ya bedanya? Ini dan ini. Nah, kalau ini ada percabangan di sini. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Oke, kita pelajari dulu tentang rangkaian hambatan seri. Nah, rangkaian hambatan listrik seri. Nih, susunan hambatan seri seperti ini. Kencang lurus, tidak ada percabangan sama sekali. Tidak ada yang bercabang di sini, oke? Yang perlu kalian pahami di sini untuk rangkaian seri itu kuat arusnya bernilai sama. Jadi kuat arus yang mengalir di R1, R2, R3 nilainya sama. Artinya apa? IR1 sama dengan IR2 sama dengan IDR3. Oke ya, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan titik-titik sampai N. N ini terserah mau sampai berapa. Oke, berarti di sini sama. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya berbeda-beda. Kuat arusnya sama tapi tegangannya berbeda. Artinya apa? V yang ada di R1 tidak sama dengan V di R2 dan tidak sama dengan V di R3. Jadi di sini tegangannya berbeda, hanya kuat arusnya yang sama. Maka untuk mencari V total atau tegangan totalnya yaitu V yang mengalir di R1 ditambah V yang mengalir di R2 dan ditambah V yang mengalir di R3 dan seterusnya. Bisa dilanjut ya? Oke. Selanjutnya, nah perhatikan ada suatu rangkaian. Nah ini rangkaian seri ya, rangkaian tertutup. Ada V totalnya di sini mengalirkan arus, kuat arusnya ya, mengalir di R1 dan mengalir di R2. Di R1 ini ada V1, di R2 ada V2. Nah, berdasarkan hukum Ohm ya, V adalah I kali R. Maka V yang V1 ini karena tadi I-nya adalah berbeda, berarti menggunakan rumus hukum Ohm yaitu I kali R. Karena V1 berarti V1 sama dengan I. Kenapa I-nya bukan 1? Karena yang mengalir arusnya sama. Ingat ya, bahwa untuk rangkaian seri kuat arus yang mengalir sama. Jadi I kali R1 di sini. Oke. Selanjutnya yang V2 di sini ini yaitu I kali R2. Nah, maka untuk mencari V total yaitu I kali R1 ditambah I kali R2 atau V1 ditambah V2. Nah, jika I-nya akan sama nilai I kita keluarkan. Nah, kali R1 ditambah R2. Nah, karena VS, V seri ya, V tegangan rangkaian seri itu R kali I kali RS, saya ulangi. Karena VS atau tegangan pada rangkaian seri sama dengan kuat arus dikalikan hambatan seri sama dengan V total. Berarti V di sini sama dengan VS-nya. Oke? Nah, maka RS sama dengan R1 ditambah R2. Berarti R1 ditambah R2 ini namanya adalah RS karena I-nya sama. Maka jika ada N buah hambatan yang disusun secara seri, maka berlaku rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik sampai ditambah R ke N. Paham ya? Oke, contoh soal supaya kita lebih memahami lagi. Hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian hambatan berikut. Nah, ada 3 rangkaian ya, 3 hambatan maaf, yaitu 3 ohm, 2 ohm dan 4 ohm. Oke, masing-masing kita beri nama dulu. 3 ohm R1, 2 ohm R2, 4 ohm R3. Kita tulis sendiri dulu ya. Lanjutnya, tulis diketahui R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. Yang ditanya adalah hambatan pengganti seri karena ini rangkaiannya seri jadi RS. Maka jawab, rumusnya RS yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 yaitu 3 ohm tambah 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 9 ohm.
semoga paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke rangkaian hambatan listrik paralel. Nah, rangkaian hambatan listrik paralel seperti ini gambarnya. Di sini ingat ada titik percabangan seperti hukum Kirchhoff kemarin ya. Bercabang. Nah, R1, R2, R3 di sini bercabang. Yang perlu kita pahami, tegangan listrik bernilai sama, berarti V di R1, R2, R3 sama. Bedanya dengan seri tadi, kalau seri V-nya bernilai berbeda, tetapi kalau listrik paralel, rangkaian paralel, V-nya di sini yang sama, V1, V2 itu sampai Vn, sampai V3 itu sama. Itu bedanya. Beda yang kedua, kuat arusnya berbeda. Kalau tadi di rangkaian seri kuat arusnya sama, tetapi di rangkaian paralel itu kuat arus berbeda. Berarti I yang mengalir di R1 tidak sama dengan yang mengalir di R2 dan tidak sama yang mengalir di R3. Nah, perhatikan ya, di sini ada suatu rangkaian, ada rangkaian paralel dengan R1 dan R2. Masing-masing di R1 mengalirkan kuat arus I1 dan I2, di mana V-nya adalah sama. Oke, berdasarkan hukum Ohm, I itu V per R. Berarti kalau I1 berarti V per R1 karena V-nya sama. Dan I2 adalah V per R2. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff 1 kemarin, kuat arus yang masuk suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar percabangan. Berarti yang masuk ke sini sama dengan jumlah yang keluar di sini. Ini kan I totalnya. Kalau kalian kasih tanda panah di sini keluar. Nah, yang keluar adalah I total, yang masuk adalah I1. Ini kalau berjalan tik-tik-tik. Nah, ini kan dia masuk ke sini. I2 jalan tik-tik-tik. Nah, ini masuk ke sini. Jangan dari I sini keluar. Sekarang kita tuliskan I total yaitu I1 V per R1 ditambah V per R2. Ini I2 nya, I1 I2. V nya sama berarti V kali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, karena I total itu sama dengan V per RP, rangkaian pengganti paralelnya, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jika ada N buah hambatan yang disusun secara paralel ya, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah titik-titik sampai 1 per Rn. Ini bukan seri ya, ini paralel ya. Saya ulangi. Jika ada N buah hambatan yang disusun secara paralel, ini paralel ya, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah sampai Rn. Itu paralel. Nah, untuk lebih paham, contoh soalnya. Oke, hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian hambatan berikut. Oke, ada rangkaian paralel. Kita tulisi seperti tadi. Ini R1, R2, dan R3. Tulis dulu diketahui. R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Ditanya adalah RP. Jawab, tulis dulu. 1 per RP sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Saya ulangi. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kenapa sampai 3? Karena di sini sampai 3. Oke, 1 per 2 ohm tambah 1 per 6 ohm tambah 1 per 4 ohm. Karena dia bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya. Jadikan 12. 6 per 12 ohm tambah 2 per 12 ohm tambah 3 per 12 ohm. Hasilnya 1 per RP adalah 11 per 12 ohm. Ini 1 per RP, belum RP nya. Nah, kalau RP nya tinggal kita balik. 12 per 11 kali RP nya adalah 12 per 11 ohm. Paham ya? Nah, ini ada beberapa catatan ya anak-anak ya yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyelesaikan soal rangkaian hambatan. Yang pertama, biasanya dimulai dari titik terjauh. Jadi kalau kita mencari hambatan pengganti, cari dari titik terjauhnya dulu. Nah, kemudian kamu harus bisa menentukan dia pakai rumus seri atau paralel. Jadi kamu perhatikan gambarnya, dia termasuk gambar seri atau paralel. Dengan cara apa? Dengan melihat kuat arusnya bercabang atau tidak. Kemudian, bila memang gambarnya terlalu rumit, ya, kalau diperlukan gambar ulang rangkaian yang baru, tapi harus sesuai rangkaian dengan rangkaian yang diinginkan.
Sudah ya, kita lanjutkan ke tugas. Yang pertama, dua buah kawat sejenis mempunyai luas penampang yang sama. Panjang kawat pertama 3 kali panjang kawat kedua. Berapakah hambatan kawat kedua jika hambatan kawat pertama 150 ohm? Soal yang kedua, 3 buah hambatan masing-masing 15 ohm, 5 ohm, dan 2,5 ohm disusun secara seri pada tegangan tertentu. Jika kuat arus mengalir 2,5 ampere, tentukan A. Hambatan pengganti, B. Beda potensial antar ujung penghantar, C. Beda potensial masing-masing hambatan. Jangan lupa dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirim di kelas Edmudo pada kolom komentar di bawah postingan guru. Demikianlah anak-anak materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMP